Seorang nasabah dirampok usai mengambil uang tunai ratusan juta rupiah dari sebuah bank swasta di Bekasi, Jawa Barat. Densus 88 anti teror Polri menyebut ledakan di SMA N 72 murni kriminal umum dan tidak terkait terorisme. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap ikut ke Tiongkok untuk negosiasi utang kereta cepat WUSH. Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan program Berita Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Menolak dipindahkan, sejumlah pedagang kaki lima di Cianjur, Jawa Barat bentrok dengan petugas Satpol PP. Para pedagang menolak direlokasi karena menilai akan mengalami kerugian karena sudah berjualan di lokasi tersebut hampir 20 tahun. Sebelumnya, pemerintah daerah telah bersosialisasi dan menyiapkan lapak pengganti di kawasan Pasar Induk Cianjur agar tetap bisa berjualan dengan nyaman dan tertata. Akibat kericuhan, beberapa pedagang dan anggota Satpol PP mengalami luka ringan. Saudara, nasabah bank dirampok usai mengambil uang tunai ratusan juta dari sebuah bank swasta di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban terluka akibat senjata tajam. Korban terjatuh setelah dipepet 5 perampok usai mengambil uang. Pelaku berusaha merebut uang ratusan juta rupiah yang dibawa korban. Perampokan itu digagalkan saksi yang meneriaki pelaku dan menghalangi menggunakan trafikon. Korban mengalami luka di bagian tangan, sementara pelaku kabur tanpa membawa uang milik korban. Kasus ini masih ditangani Polsek Rawalumbu. Bang, sempat diancam tadi ya, abang ya? Nah itu, sempat diancam itu sama yang depannya itu, yang saya dipegat itu. Pakai apa, bang? Diancam sih cuma ngomong doang. Temen saya takutnya, kayak yang kemarin di Cakung, atau di Dor, takut gitu doang. Makanya saya mundur lagi, buat uang, di tas, aman. Berapa sih bang jumlah nominalnya, bang? Kalau nilai nominalnya saya nggak tahu, Pak. Tapi banyak ya, bang? Di tas lumayan banyak itu, masalahnya sampai bosnya juga datang ke sini tadi. Setelah sebuah mobil mewah menabrak pohon pembatas jalan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Riau pada Selasa pagi. Kecelakaan terjadi saat pemilik kendaraan memacu mobilnya dalam kecepatan tinggi hingga laju tak terkendali dan langsung menabrak pohon pembatas jalan. Akibat kecelakaan tunggal ini, mobil sport mewah tersebut rusak parah sedangkan pengemudi mengalami luka ringan. Pada saat berkendara, yang bersangkutan berkecepatan mungkin cukup tinggi, dikarenakan kita analisa airbagnya keluar. Untuk analisa sementara penyebabnya dikarenakan yang bersangkutan tidak bisa mengemudikan kendaraannya yang bersesi tinggi. Setelah kami uji cek untuk urin negatif untuk narkobanya. Kita ke sorotan kasus ledakan SMA N 72 Jakarta. Saudara, CCTV merekam detik-detik saat terduga pelaku ledakan yang telah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Rekaman CCTV menunjukkan saat anak berhadapan dengan hukum memasuki gerbang sekolah hingga menjelang sholat Jumat. Anak tersebut membawa tas punggung warna merah dan sempat memantau situasi. Pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat, ia melepas seragamnya, lalu berjalan ke masjid sambil membawa tas dan menenteng senjata mainan. Tak lama kemudian terjadi ledakan.
Densus 88 anti teror memastikan anak yang berkonflik dengan hukum di kasus ledakan SMA N 72 Jakarta tidak terafiliasi dengan jaringan teroris. Setelah dilakukan investigasi, Densus 88 menyebut tindakan ledakan di SMA N 72 murni kriminal umum, tak terkait terorisme. Sedangkan tulisan yang tercantum di senjata mainan adalah tokoh-tokoh yang menjadi inspirasinya. Terkait dengan jaringan teror, baik itu global, regional maupun domestik, dan sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme yang dilakukan oleh ABH. Jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum ya. Ideologi yang tercantum di dalam senjata mainan tersebut di sini memperlihatkan bahwa ada inspirasi yang sedang di capture oleh ABH dari berbagai negara ya. Sementara itu, hingga kini polisi masih mendalami dari mana asal bahan peledak di kasus ledakan SMA N 72 Jakarta. Pemeriksaan asal bahan peledak belum bisa dilakukan karena anak yang berkonflik dengan hukum masih dirawat. Sesuai temuan polisi, ditemukan 7 peledak. Kemudian tadi ada pertanyaan dari mana sumber atau bagaimana ABH ini memperoleh barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Dalam hal ini kami masih menunggu dari ABH tersebut karena sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih menjalani perawatan. Polisi menyatakan proses hukum terhadap pelaku ledakan SMA N 72 dilakukan berlandaskan sistem peradilan pidana anak. Untuk proses hukumnya, tentunya kita punya aturan main, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Margareta dari KPAI, ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan ada sistem peradilan pidana anak. Kami akan mempedomani undang-undang tersebut dan kita akan mencari yang terbaik untuk hak dan anak-anak kita ke depan, baik itu korban maupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri memastikan kondisi SMA N 72 Kelapa Gading sudah aman dan kegiatan belajar mengajar bisa kembali dilaksanakan. Kapolda meminta seluruh pihak tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Perlu kami sampaikan juga bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan pembersihan lokasi ledakan setelah pemeriksaan dan penyisiran di area kejadian selesai dilakukan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapolri, kegiatan belajar mengajar di SMA 72 ditargetkan kembali berjalan normal pada minggu ini. Dan insya Allah kegiatan belajar mengajar akan kami upayakan untuk bisa berlangsung secepatnya. Perlu kami tegaskan bahwa situasi saat ini telah sepenuhnya aman terkendali dan kami akan berupaya memaksimalkan untuk menjalankan seluruh proses penegakan hukum secara profesional dan profesional sesuai aturan yang ada. Hingga saat ini masih ada 11 korban ledakan yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. 1 di antaranya berada di ruang ICU. Pihak rumah sakit menyatakan penanganan korban di ruang ICU melibatkan 6 dokter spesialis. Korban mengalami luka bakar di bagian muka dan tubuh. Satu orang masih di ICU dan kemudian sisanya dirawat inap. Kondisi yang dirawat inap berangsur mulai membaik. Di ICU kondisinya memang masih cukup parah dan serius, jadi belum bisa pindah ke ruang ranap biasa. Saat ini penanganannya dilakukan secara multidisipliner. Ini meliputi dokter anestesi konsultan intensive care, ini sebagai kaptennya.
Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menyebut para korban ledakan di SMA N 72 Jakarta mengalami gangguan pendengaran mencapai 90%. Gangguan pendengaran disebabkan trauma akustik akibat suara ledakan yang dahsyat. Mulai melakukan asesmen lebih mendalam, jadi 3 hari pertama itu fokusnya adalah untuk menyelamatkan jiwa. Namun sekarang masuk ke dalam membahas masalah potensi kecacatan. Saya ingin merevisi nih, karena sebelumnya dikatakan masalah gangguan pendengaran itu sekitar 75%, tapi ternyata lebih dari 90% ada gangguan pada pendengaran. Adalah karena trauma akustik ya, akibat suara yang dahsyat yang keluar dari sana. Dan saat Brimopolda Metro Jaya Kombes Hanik Marianto menyebut dampak ledakan di SMA N 72 Jakarta dengan luka yang diderita para korban akibat ledakan overpressure. Ledakan berupa overpressure dan shrapnel paku yang mengakibatkan banyak korban yang terluka. Kalau untuk overpressure ini mengakibatkan banyak luka kendala dengan gendang telinga untuk para korban yang ada dalam masjid. Itu TKP yang ada di dalam masjid, jadi ada 2 bom yang diledakkan di sana. Polisi ungkap anak pelaku ledakan di SMA N 72 kesepian dan tindakannya tidak terkait terorisme. Ulasannya kami hadirkan usai jeda. Merasa sendiri dan kurang perhatian diduga menjadi pemicu pelaku melakukan aksinya di SMA N 72. Rasa ini diduga telah terakumulasi sejak lama dan tidak tertangani dengan baik. Tak ada yang menyangka tragedi ledakan terjadi di sekolah, tempat yang seharusnya aman bagi siswa. Di balik tragedi ini ada luka batin seorang anak yang menganga. Dari hasil pemeriksaan kasus ledakan di SMA Negeri 72, polisi menemukan dorongan terhadap perilaku anak berhadapan dengan hukum. Di antara dorongan tersebut, ia merasa sendiri dan tak ada tempat untuk mengungkapkan cerita keluh kesahnya, baik di sekolah maupun di keluarga. Yang kami peroleh dari hasil penggalian keterangan maupun petunjuk-petunjuk yang ada, bahwa yang bersangkutan anak berkonflik dengan hukum ini terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Ini yang menjadi perhatian kami juga bersama dengan KPAI. Polisi pun mendalami aktivitas daring anak berhadapan hukum di kasus ledakan SMA N 72 Jakarta. Polisi bilang anak tersebut punya ketertarikan pada konten-konten kekerasan di media sosial. Diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Polisi menyebut anak berhadapan hukum di kasus ledakan SMA Negeri 72 Jakarta bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror manapun. Tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta jadi alarm bersama. Kepekaan lingkungan sosial jadi penting untuk memahami suara yang tak terdengar. Jangan sampai terlanjur menjadi luka. Peringatan dini kesehatan mental anak perlu diaktifkan.
Presiden Prabowo juga mengingatkan guru dan para tenaga pendidik untuk memperhatikan siswanya. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas fenomena kriminal yang dilakukan siswa di SMAN 72 Jakarta dengan aksi ledakannya, kita sudah bersama dengan Guru Besar UPI, Cecep Darmawan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Kang Ibrahim, saya panggil Kang Ibrahim. Pak Cecep, ini ada rasa kesendirian, kemudian juga nampaknya ada psikologis sakit yang begitu lama yang dirasakan. Mengapa bisa sampai sedahsyat ini dampaknya, Pak Cecep? Ya, biasanya kondisi seperti ini kan karena luka yang terlalu mendalam gitu ya. Dan merasa merasa sendiri gitu, tidak ada tempat curhat lah gitu ya, luka batin, dia mengisolasi diri, menarik diri biasanya gitu, nggak bisa diungkapkan kepada siapapun, akhirnya terjadilah kasus seperti ini ya. Jadi traumanya itu trauma mendalam, jadi bukan semacam stres biasa ya. Nah, mungkin saja ini banyak faktor ya penyebabnya, bisa karena bullying, bisa karena pengasuhan orang tua yang kurang intens, misalnya ya, kondisi sekolah atau lingkungan sekolah yang kurang mendukung, banyak hal ya. Kan kita belum tahu penyebab utamanya, masih diteliti ya oleh pihak aparat gitu. Tapi yang jelas ini kan ada ada ketidakmampuan mengelola atau mengatasi masalah pribadinya gitu ya. Kemudian dia ungkapkan dengan kasus seperti di SMA ini gitu. Nah, betul tadi di pengantar bahwa ini sebuah alarm ya. Ini sebuah keprihatinan kita semua, perhatian kita semua ya, bahwa sekolah yang mestinya menjadi tempat aman, ramah anak itu ternyata ini menjadi tempat yang ya walaupun ini kasus ya, tetapi ini kan menandakan bahwa ada sesuatu yang harus kita benahi di lingkup sekolah kita ini ya. Jadi yang harusnya sekolah itu kan menjauhkan. Jadi ada peran sekolah yang dinilai masih kurang dalam hal ini. Kalau misalkan tadi ada siswa yang merasa resah, tapi sekolah perannya kurang optimal, dampaknya seperti ini Pak Cecep. Ya, memang tidak semata-mata sekolah ya, karena kan seperti kita ketahui anak itu hidup dalam 3 lingkungan atau tripusat pendidikan ya, tentu sekolah misalnya dan rumah gitu sebagai pendidikan informal dan non formalnya di masyarakat ya, termasuk teman sebaya. Ya walaupun memang sekolah itu mestinya menjadi tempat yang aman, nyaman gitu ya, dan tumbuh berkembangnya kreativitas anak, tetapi kalau tidak diwaspadai gitu, bisa jadi perundungan dan lain-lain itu terjadi juga di sekolah ya. Dan tapi bisa dideteksi nggak Pak Cecep kalau misalkan tadi ada tampak dari secara fisik atau perubahan sikap, sebetulnya itu bisa dideteksi tidak sih, yang tentu bisa diantisipasi baik oleh lingkungan atau juga oleh sekolah? Ya, kan ada peran guru BP ya di setiap sekolah itu ya. Nah, semestinya begitu melihat ada hal yang mencurigakan, misalnya biasanya orangnya mengucilkan diri atau ada perilaku-perilaku yang tanda kutip gitu ya, tidak normal daripada biasanya gitu, harusnya cepat ditangani untuk dikaji apakah ada persoalan-persoalan menyangkut soal mental ya. Nah, saya sih menyarankan ya di sekolah itu bagaimana ya peran guru BP itu ditingkatkan. Karena banyak juga yang sekarang belum ada guru BP-nya tuh ya. Jadi kalau ada persoalan ini baru gitu ingat ya soal guru BP. Yang kedua soal kapasitas, kemampuan gurunya juga diberikan ya, kemampuan untuk menambah kapasitasnya, potensinya gitu. Dan yang ketiga juga pemerintah nampaknya ya harus melihat bagaimana kesehatan mental. Saya setuju Pak Presiden tadi ya. Jadi bukan hanya kesehatan fisik dengan MBG, tapi kesehatan mental juga harus sudah mulai ya, dengan kondisi media sosial seperti ini, lingkungan yang seperti ini ya, kesehatan mental banyak terpapar menurut saya ya. Kalau tidak diantisipasi di sekolah, di rumah ya, teman sebaya. Ini kalau tadi bicara Pak Cecep bicara soal peran konseling di sekolah atau guru BP di sekolah, biasanya kan kalau siswa yang datang sendiri agak enggan nih Pak Cecep. Jadi bagaimana peran aktif dari bagian konseling di sekolah untuk bisa memitigasi ini siswa-siswanya nih ada potensi seperti apa gitu? Ya kan bisa dilakukan 2 program ya. Program yang secara
berkala atau terjadwal ya dilakukan penyuluhan dan lain-lain itu. Yang kedua juga mendeteksi tetap ya, yang tetap harus ada pendeteksian dini ya terhadap anak-anak atau remaja yang terindikasi tanda kutip gitu ada perilaku-perilaku yang mencurigakan ini ada mengenai persoalan kesehatan mentalnya gitu ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan saya kira lebih bisa diantisipasi lebih baik ya. Jadi ada kanal ya, ada kanal-kanal yang bisa disalurkan termasuk juga guru BP dan juga sebetulnya bukan hanya peran guru BP ya, wali kelas, guru-guru bidang studi juga harus bisa melihat gejala-gejala misalnya anak-anak yang tadi ya, yang lain daripada yang lain gitu. Sehingga ini bisa dilaporkan kepada guru BP. Pak Cecep, ini kan tadi disampaikan oleh polisi pelaku juga atau anak yang berkonflik dengan hukum ini terpapar kekerasan di media sosial nih, konten-konten berbau kekerasan. Kemudian ini juga menjadi seolah-olah pola baru kekerasan remaja. Peran pemerintah bagaimana agar ini tidak kembali terulang, tidak terjadi di sekolah? Ya, kita mengenal apa istilah juvenile delinquencies ya, kenakalan remaja gitu. Dan ini harus bisa diantisipasi misalnya dari sisi preventif seperti apa. Apalagi dengan media sosial yang begitu masif, begitu masuk pada jiwa anak-anak kita, maka upaya yang harus diantisipasi adalah bagaimana melakukan upaya literasi media kepada mereka ya, dalam berbagai hal gitu. Bisa dia masuk pada rumpun kurikuler ya, misalnya di intrakurikuler ya, dia bukan sebagai mata pelajaran tetapi dia bagian dari upaya seluruh guru itu mengingatkan bagaimana bijak menggunakan media sosial. Media sosial itu kan bisa menjadi bahan pembelajaran, tetapi juga kalau disalahgunakan kan bisa seperti yang tadi seperti itu. Jadi ini harus intens bagaimana melakukan literasi media di persekolahan, di masyarakat, ya di rumah gitu. Pengawasan orang tua juga harus ditingkatkan. Kalau dari sisi regulasinya bagaimana dalam bermedia sosial menurut Anda? Saya kira kementerian kita ya yang menangani soal ini sudah banyak regulasi yang dikeluarkan ya, termasuk misalnya konten-konten tertentu bisa diakses oleh usia tertentu ya. Nah, tetapi memang ini harus dikaji ulang kaitan dengan pemerintah bagaimana memblokir gitu ya situs-situs yang banyak membahayakan ya, baik kekerasan, pornografi misalnya ya, dan konten-konten lain yang berbahaya bagi masyarakat kita ya, terutama bagi remaja kita gitu. Nah, kemudian bagaimana pemerintah soal jika media sosial bisa dikaji DPR, di pemerintah juga. Nah, untuk yang sekolah aman, jaminan untuk bisa memastikan bahwa lingkungan sekolah aman bagi siswa, bagi semua yang ada di sekolah itu? Ya tentu kalau dikatakan sekolah aman bagi semua, ini kan harus keterlibatan ekosistem sekolahnya ya. Jadi bukan hanya persoalan guru, kepala sekolah ya, tetapi seluruh komponen yang ada di sekolah, yang itu satuan pendidikan juga ditopang oleh kebijakan dari misalnya Pemdanya ya, Dinas Pendidikan, ada komite sekolah di situ. Jadi menciptakan bagaimana sekolah itu menjadi rumah kedua bagi anak. Anak tuh nyaman di rumah, nyaman juga di sekolah ya. Ciri anak nyaman di sekolah itu anak betah di sekolah ya. Nyaman belajar di sekolah, kalau bahkan setelah pelajaran selesai sekalipun misalnya ya jam pulang, mereka masih betah di sekolah. Ini itu ciri bahwa anak itu ya dengan belajar banyak di sekolah, artinya sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak gitu. Nah, ini harus harus dijadikan bagian yang hal penting lah bagi sekolah ya, ekosistem yang aman nyaman dari mulai anak masuk sekolah itu sendiri ya, setelah dites misalnya atau melalui jalur-jalur zonasi atau lain-lain itu, anak kemudian diberikan ya pemahaman bagaimana lingkungan atau ekosistem sekolah itu yang aman, nyaman gitu bagi perkembangan sosial dan mental anak itu sendiri. Jadi sebetulnya bisa dideteksi ya, bisa dilakukan untuk bisa memetakan bagaimana kejiwaan masing-masing anak sebetulnya. Jadi kalau seperti itu kendalanya apa sih? Kalau selama ini memang masih dirasa kurang.
Ya, kendalanya biasanya tadi itu kita selalu sekolah itu terjebak pada soal formalitas ya. Maksud saya sekolah itu selalu dikejar-kejar oleh prestasi-prestasi yang itu hanya sekedar kejaran angka-angka kuantitatif gitu. Soal pendidikan karakter, moralitas, mentalitas ya. Ada beberapa yang seringkali terlupakan gitu. Memang sudah ada penekanan bagaimana penguatan pendidikan karakter ya. Tapi itu belum masif ya dalam pengertian bagaimana itu menjadi pembiasaan dan pembudayaan di masyarakat termasuk di sekolah ya. Utamanya bagaimana tadi menciptakan ekosistem yang aman, nyaman bagi anak itu sejak dia masuk sekolah ya sampai dia pulang ke sekolah itu merasa nyaman tadi, menciptakan menjadi rumah kedua, dan guru itu menjadi orang tua kedua bagi mereka ya, seluruh guru. Semoga ini betul bisa menjadi alarm bagi kita semua agar tercipta sekolah yang aman bagi siswa di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Cecep Darmawan, Guru Besar UPI, telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Saudara, usai jeda, polisi masih mengembangkan penyidikan kasus penculikan dan perdagangan balita asal Makassar untuk mengungkap jaringan sindikat lebih besar. Saudara, kasus penculikan balita di Makassar membongkar adanya sindikat penculikan dan penjualan anak di Indonesia. Melibatkan banyak pelaku, korban dijual via media sosial dengan modus adopsi anak. Kasus penculikan balita di Makassar menguak tabir adanya sindikat penculikan anak di Indonesia. Saat ini, polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penculikan balita di Makassar. 3 tersangka mengaku telah beberapa kali melakukan penculikan dan menjual anak-anak. Polisi tidak menampik akan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Kita sudah bentuk tim khusus untuk pengembangan terhadap perkara ini. Ya, dari hasil pengembangan sementara kita sudah mendeteksi adanya korban-korban dari tempat lain selain dari Sulawesi Selatan. Ini semuanya masih kita dalami. Kita sudah bekerja sama juga dengan Bareskrim. Kita sudah koordinasi dengan Bareskrim untuk di backup. Mereka ini melibatkan jaringan dari berbagai wilayah, ya, lintas provinsi. Ya, kita masih dalami juga adanya tersangka-tersangka lainnya. Seorang balita berusia 4 tahun diculik di Taman Pakui Sayang, Makassar pada 2 November lalu. Aksi tersangka sempat rekam kamera CCTV. Usai menculik korban, pelaku menjual korban via media sosial dengan modus adopsi anak. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Juhandani Raharjo Puro menyatakan, balita yang diculik di Makassar sempat 3 kali berpindah tangan, hingga akhirnya ditemukan di Jambi. Korban ditawarkan mulai dari harga 3 juta hingga 80 juta rupiah. Hasil pengakuan asal dari Jakarta dan datang ke Makassar untuk membawa korban dengan transaksi sebesar 3 juta rupiah di kos pelaku. Kemudian korban dibawa NH ke Jambi, transit di Jakarta. AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak. KPAI mengungkap saat ini marak grup-grup media sosial yang berkaitan dengan adopsi anak. Hal ini patut diwaspadai karena bisa jadi modus penculikan atau perdagangan anak.
ini sebetulnya fenomena gunung es terkait data penculikan atau penjualan bayi ini. Dan per setengah jam yang lalu Mas Ihsan saya coba searching di Facebook ya, dengan memasukkan kata adopsi bayi, itu setidaknya saya sangat mudah menemukan misalnya adopsi bayi Jawa Tengah dengan pengikut ada 3.000 gitu ya. Kemudian ada ikhtiar bumil dan adopter dengan pengikut 7.000. Kemudian ada adopsi bayi wilayah Tangerang dengan pengikut 2.000. Jadi memang modus dan model penculikan atau penjualan bayi ini memang terus berkembang ya. Langkah cepat polisi membongkar kasus penculikan anak di Makassar patut diapresiasi. Namun, banyak pihak berharap polisi dapat mengusut tuntas jaringan perdagangan anak lintas daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana tindak lanjut polisi usai menangkap tersangka kasus penculikan balita di Makassar? Kita sudah bersama dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana. Selamat malam, Pak Kapolres. Selamat malam, Mas. Pertama, kami ingin menyampaikan apresiasi sudah bisa membongkar kasus ini dan juga bisa mengembalikan korban kepada keluarga Pak Kapolres, Anda dan jajaran. Ini sejauh ini tindak lanjutnya bagaimana? Kabarnya dibuat tim sus ya? Iya, jadi setelah kami mendapatkan para pelaku, kan memang diakui ada yang sudah menjadi perantara. Jadi pelaku kedua ada menjadi perantara sebanyak 3 kali. Ada juga yang pelaku ketiga itu menyatakan bahwa sudah 9 kali menjual bayi dan 1 kali menjual anak. Nah, dari hasil keterangan pelaku yang kami dapat ini, kami berupaya untuk berkoordinasi dengan Bareskrim ya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan korban-korban lain atau tindak pidana yang sama tetapi masih belum terungkap dari keterangan dari para pelaku. Oleh karena itu kemarin kami sudah membuat tim sus ya bersama-sama dengan bekerja sama dengan pihak Bareskrim untuk mencari tahu apakah ada lagi kejahatan semacam ini yang terjadi atau mungkin belum dilaporkan atau mungkin memang ada yang belum terungkap, sehingga upaya ini kami lakukan agar penyidikan nanti ke depan bisa lebih. Temuan sementara bagaimana Pak Kapolres? Temuan sementara hasil tim sus? Hasil tim sus ya kami melihat ini ada kecenderungan bahwa jaringan TPPO ini itu tidak hanya di satu kota tetapi sudah lintas provinsi. Nah, yang kami dalami juga itu dari akun-akun Facebook. Ya, akun-akun Facebook ini memang mereka menawarkan jasa untuk adopsi. Nah, ini kami masih dalami lagi apakah itu terkait dengan pihak-pihak di luar negeri atau hanya di dalam negeri. Ini masih melakukan searching masalah itu. Sampai ada yang mengaku 9 kali melakukan penjualan anak dan juga bayi. Bagaimana dilakukan di medsos? Tidak terjangkau patroli siber oleh polisi atau bagaimana ini bisa terjadi? Jadi kalau kita bicara masalah TPPO atau perdagangan orang gitu ya, penjualan anak ini tidak melulu anaknya diculik, tidak melulu. Artinya ada juga orang tua yang tidak ingin punya anak ya, misalnya married by accident gitu ya, terus punya anak, anaknya lalu dijual ke orang. Atau mungkin ada orang yang memang dalam kondisi ekonomi tertentu lalu menjual anaknya kepada seseorang. Nah, ini melalui model-model semacam ini lalu hal tersebut dilakukan. Nah, yang kami dalami adalah terutama yang masalah penculikan. Walaupun yang tadi juga itu orang tua ya atau mungkin pamannya atau kakeknya yang melakukan penjualan anak bayi terhadap pihak-pihak jaringan pelaku TPPO ini juga merupakan pelanggaran hukum yang cukup berat, ya sangat berat ya menurut saya. Jadi ini juga kita dalami hal itu. Ini kan yang kemarin di Makassar juga terjadi melalui media sosial dengan modusnya adopsi. Artinya ada kemungkinan bukan hanya 4 tersangka, bisa lebih dari itu, lebih banyak lagi. Dalam kasus ini 4 tersangkanya memang. Jadi rangkaiannya memang begitu. Jadi ini kan jaringan ya, namanya tindak pidana perdagangan orang itu adalah kejahatan transnasional terorganisir. Artinya memang mereka sudah terorganisir. Si penculik di awal itu memang sudah tahu dia harus menculik siapa dan dia harus memposting di mana
dan dia sudah tahu pelanggan-pelanggannya siapa atau jaringannya siapa. Karena tidak mungkin mereka akan memposting di sembarang tempat. Pasti diposting sudah di akun tertentu yang mereka sudah tahu. Nah, itu satu. Lalu ada yang datang. Nah, orang-orang yang datang ini memang orang yang sudah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana cara mengambil anak untuk dijual kan gitu. Baru setelah itu diambil, dioper lagi ke tempat lain, dan orang-orang yang menerima anak ini sebagai korban trafficking itu juga mereka adalah satu jaringan yang sudah terorganisir sampai ke klien yang terakhir. Pak Kapolres. Nah, itu yang kami dalami untuk pelaku dari anak Bilqis ini 4 gitu ya. Pak Kapolres, tadi Anda menyebut ada yang lainnya. Tadi Anda menyebut si pelaku ini sudah tahu siapa menculik siapa tugasnya. Artinya mereka sudah memonitor calon korbannya. Iya, artinya siapa calon korban itu, bagaimana kondisi korban. Misalnya siapa itu bukan namanya ya, bukan langsung pada orang kita, tapi siapa targetnya. Oh, ini anak-anak yang tidak dalam pengawasan orang tua yang cukup, atau mungkin anak-anak yang mungkin berada di tempat ini. Mereka sudah melakukan survei sebelumnya, karena tidak mungkin tak langsung begitu diambil. Nah, ini kondisinya mereka sudah melakukan perencanaan. Kalau Mas lihat itu kan di CCTV ada si pelaku membawa juga 2 orang. 2 orang, iya. Nah, itu memang sudah direncanakan. Kenapa? Karena tidak mungkin dia bisa mengambil seorang korban kalau memang tidak dengan perencanaan yang matang, dan kalau mengambil secara paksa tentu anak akan bereaksi gitu, atau mungkin orang sekitar akan bereaksi, sehingga dipancing melalui anaknya sendiri untuk bermain, lalu diajak untuk jalan gitu ya. Setelah sudah sampai di rumahnya baru dia melakukan aksinya. Oke, baik. Ini tadi kembali soal jika akarnya dari media sosial karena ada permintaan juga, ada yang menawarkan, sudah disisir untuk saat ini media sosial yang ada dugaan TPPO-nya. Ya, kami bekerja sama juga dengan Direktorat Cyber gitu ya, untuk melakukan penyisiran terhadap akun-akun yang berpotensi untuk melakukan penjualan orang, khususnya anak gitu ya, dengan modus-modus tertentu. Nah, ini kalau masalah perdagangan orang kan modusnya tidak hanya adopsi, tapi juga dengan modus-modus yang lain. Ada yang penipuan, ada juga yang dengan bujuk rayu, dengan pemaksaan. Itu modusnya banyak gitu ya. Tapi kami untuk patroli cybernya itu kami melakukan juga, tetapi memang terbatas karena kemampuannya. Tetapi kerjasama dengan Direktorat Cyber. Oke, terakhir singkat. Jadi untuk korban, berapa lagi korban yang saat ini diupayakan untuk bisa dikembalikan pada keluarganya? Apakah sudah ada catatannya, Pak Kapolres? Iya, jadi kalau dari pengakuan tersangka ini, rata-rata tersangka tidak mengenal korbannya, itu pertama. Tapi kami berupaya untuk mencari tahu jejak dari jejak digitalnya, juga keterangan-keterangan yang mereka berikan kepada kami akan lacak gitu ya, dari mana mereka mendapatkan korbannya dan disalurkan kemana. Itu yang sedang kami dalami sampai saat ini, dan pemeriksaan masih intensif kita lakukan secara berturut-turut. Baik, terima kasih Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana, telah menyampaikan informasi dan juga bergabung di program Kompas Malam hari ini. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap ikut ke Tiongkok untuk negosiasi utang kereta cepat Wush. Saudara, CCTV merekam detik-detik terduga pelaku ledakan SMA N 72 Jakarta yang telah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Rekaman CCTV menunjukkan saat anak berkonflik dengan hukum memasuki gerbang sekolah hingga menjelang sholat Jumat. Anak tersebut membawa tas punggung berwarna merah dan sempat memantau situasi. Pukul 12:05 waktu Indonesia Barat, ia melepas seragamnya lalu berjalan ke masjid sambil membawa tas dan menenteng senjata mainan. Tak lama kemudian terjadi ledakan. Densus 88 anti teror memastikan anak yang berkonflik dengan hukum di kasus ledakan di SMA N 72 Jakarta tidak terafiliasi dengan jaringan teroris.
Setelah dilakukan investigasi, Densus 88 menyebut tindakan ledakan di SMA N 72 murni kriminal umum tak terkait terorisme. Sedangkan tulisan yang tercantum di senjata mainan adalah tokoh-tokoh yang menjadi inspirasinya. Terkait dengan jaringan teror, baik itu global, regional maupun domestik, dan sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme yang dilakukan oleh ABH. Jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum ya, ideologi yang tercantum di dalam senjata mainan tersebut. Di sini memperlihatkan bahwa ada inspirasi yang sedang di capture oleh ABH dari berbagai negara ya. Hingga kini, polisi masih mendalami dari mana asal bahan peledak di kasus ledakan SMA N 72 Jakarta. Pemeriksaan asal bahan peledak belum bisa dilakukan karena anak yang berkonflik dengan hukum masih dirawat. Sesuai temuan polisi, ditemukan 7 peledak. Kemudian tadi ada pertanyaan dari mana sumber atau bagaimana ABH ini memperoleh barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Dalam hal ini kami masih menunggu dari ABH tersebut karena sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih menjalani perawatan. Sementara itu polisi menyatakan proses hukum terhadap pelaku ledakan SMA N 72 dilakukan berlandaskan sistem peradilan pidana anak. Untuk proses hukumnya tentunya kita punya aturan main sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Margareta dari KPAI, ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan ada sistem peradilan pidana anak. Kami akan mempedomani undang-undang tersebut dan kita akan mencari yang terbaik untuk hak dan anak-anak kita ke depan, baik itu korban maupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan Indonesia akan mengirim tim ke Tiongkok untuk negosiasi utang kereta cepat Wush. Ia berharap ikut dalam negosiasi tersebut. Purbaya bilang tim diberangkatkan ke Tiongkok untuk membahas mekanisme pembayaran utang proyek Wush secara spesifik. Purbaya berharap ikut dalam proses diskusi. Purbaya juga mengatakan rencana pembayaran utang kereta cepat Wush menggunakan uang sitaan korupsi masih dalam diskusi internal pemerintah. Garis besarnya, tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke Cina lagi kan untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya. Saya minta tadi kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti. Seorang nasabah dirampok usai mengambil uang tunai ratusan juta rupiah dari sebuah bank swasta di Bekasi, Jawa Barat. Polisi melakukan penyelidikan mencari identitas para pesepatu roda nakal di tengah kemacetan ibu kota jalur protokol Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ada sekitar 3 pesepatu roda yang nekat meluncur menembus kemacetan dengan kecepatan tinggi di antara celah kendaraan. Aksi yang sangat membahayakan ini langsung diselidiki polisi dengan memeriksa kamera CCTV guna mengungkap identitas para pelaku. Polisi bilang aksi nekat pesepatu roda tersebut telah melanggar aturan undang-undang lalu lintas karena jalan raya hanya diperbolehkan untuk kendaraan bermotor. Masih melakukan penyelidikan baik melalui CCTV maupun keterangan saksi lain. Jalan raya ini digunakan untuk kendaraan bermotor.
Sedangkan sepatu roda ini adalah tidak kendaraan motor. Sama halnya sepeda, sedangkan sepeda saja diketahui sudah ada diberikan jalur khusus sepeda. Nah, ini maksud untuk memberi kenyamanan atau keselamatan bagi dirinya sendiri maupun pengguna yang lain. Nasabah bank dirampok usai mengambil uang tunai ratusan juta rupiah dari sebuah bank swasta di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban terluka akibat senjata tajam. Korban terjatuh setelah dipepet 5 perampok usai mengambil uang. Pelaku berusaha merebut uang ratusan juta rupiah yang dibawa korban. Perampokan itu digagalkan saksi yang meneriaki pelaku dan menghalangi menggunakan traffic cone. Korban mengalami luka di bagian tangan sementara pelaku kabur tanpa membawa uang milik korban. Kasus ini masih ditangani Polsek Rawalumbu. Saudara, informasi tadi menjadi penutup Kompas Malam hari ini. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa.